Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Safina Walia sebagai perwakilan dari kelompok kami ingin mempresentasikan tentang pengembangan aplikasi sederhana menggunakan metode makro VBI. Di sini saya dan rekan saya bernama Edin Mudi Wahyudin. Dalam mata kuliah ICT Literasi sebagai penugasan ujian akhir semester. Yang pertama ada abstrak. Seiring berjalannya masa, pada era digital 4.0 seperti ini, banyak sistem yang telah berubah menjadi lebih canggih. Seperti contoh, saat ini kami mengembangkan sebuah aplikasi menggunakan metode makro VBI. Tujuan pengembangan aplikasi ini ditujukan khususnya di bidang pendidikan untuk memudahkan para guru ataupun dosen untuk menginput data. Selain itu, untuk mengurangi penggunaan kertas dan beralih pada paperless. Diharapkan dengan adanya aplikasi sederhana ini, sampah kertas tidak akan menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi manusia khususnya pemerintah, apalagi Indonesia sudah termasuk darurat sampah daur ulang. Yang kedua ada bab 1, yaitu istilah pendahuluan. Sampah kertas merupakan salah satu masalah terbesar yang sedang dihadapi pemerintah. Penguraian sampah kertas memerlukan waktu sekitar 2 sampai dengan 6 minggu. Hal itu yang membuat kami menemukan sebuah ide untuk mengembangkan metode makro VBI dengan membuat aplikasi sederhana, di mana aplikasi ini berisikan tentang data nilai-nilai yang akan digunakan para guru maupun dosen untuk menginput nilai dari akhir pembelajaran ataupun semester. Dalam Microsoft Excel terdapat fitur untuk menyimpan aktivitas yang kita lakukan, yaitu pertama ada tools, kemudian makro, dilanjutkan oleh record neo makro. Record neo makro sendiri berfungsi untuk merekam aktivitas yang kita lakukan dan mengubahnya menjadi baris-baris program. Makro sendiri merupakan deretan fungsi dan perintah program yang disimpan dalam menu Visual Basic. Dengan menggunakan metode bahasa pemrograman makro, hal ini karena makro dapat dipakai oleh pengguna untuk membuat perintah menggunakan bahasa Visual Basic for Application atau VBA. Fungsi makro dalam Excel dikenal sebagai User Defined Function atau UDF. Fungsi makro adalah untuk menuliskan pekerjaan yang banyak, berulang, dan monoton dengan sekali klik. Jika Anda melakukannya secara manual, tentu akan memakan banyak waktu. Ketiga, yaitu bab 2, tinjauan literatur. Makro merupakan pembuatan data yang dilakukan dengan memasukkan kode tertentu yang hanya dapat diproses oleh Visual Basic. Jika terdapat kesalahan pada kode yang diinput, maka akan muncul sebuah peringatan yang menjelaskan bahwa terdapat kesalahan pada kode makro, atau ketidaktepatan penggunaan tanda-tanda khusus dalam makro tersebut. Bukan hanya pembuatan makro saja yang dilakukan di dalam Visual Basic, namun saat melakukan pengeditan pada data yang telah dibuat pun dilakukan dalam Visual Basic tersebut. Maka dari itu, penulisan akan membahas mengenai pembuatan serta pengeditan data pada Microsoft Excel dengan menggunakan program makro pada makalah kami yang berjudul Makro Excel. Rumusan masalah yaitu kurangnya pengetahuan terhadap program makro, maka dari identifikasi perumusan, masalah menulis menyimpulkan masalah yaitu bagaimana cara membuat makro Excel, bagaimana cara mengedit makro Excel, bagaimana cara menjalankan makro Excel, dan bagaimana cara menghentikan makro Excel. Tujuan masalahnya itu untuk dapat mengetahui dan membuat data dengan Excel menggunakan program makro Excel. Bab 3 adanya metode penelitian. Di sini membuat makro Excel dengan menggunakan bahasa pemrograman VB sangat mudah. Di sini saya akan contohkan bagaimana menginput atau memasukkan data mahasiswa ke beberapa sel di Excel dengan menggunakan form input data mahasiswa. Langkah yang harus dilakukan untuk membuat aplikasi data mahasiswa dengan form ini adalah pertama adalah membuat tabel data siswa yang terdiri dari NIM, nama, jenis kelamin, kelas, dan nilai. Seperti contoh di bawah ini. Caranya yaitu pertama, buka Visual Basic atau VB editor yang ada di menu developer atau pengembang. Seperti di gambar. Visual Basic ada di samping kiri pojok.
Yang ketiga yaitu copy script di bawah ini pada modul 1. Jadi setelah kamu klik Visual Basic, kalian memasukkan kode input yang seperti ini. Ingat ya, kode inputnya harus sesuai, kalau tidak nanti ada tulisan peringatan. Nanti setelah sudah seperti ini akan keluar gambar seperti posisi di samping kanan. Yang keempat ada tambahkan script untuk tombol button input data. Jadi ya setelah masukkan rumus yang di tutorial ketiga, masukkan tutorial keempat, yaitu seperti ini rumusnya. Kemudian untuk kolom name, rumusnya seperti ini, value sama dengan me.txt underscore name. Untuk nama, JK itu jenis kelamin, kelas, tugas 1, tugas 2, UTS, UAS sama semua, tinggal diubah di akhirnya saja ya. Kemudian setelah sudah menginput nama-nama kolomnya, masukkan rumus lagi untuk masing-masing value-nya. Ya, tahap akhir yaitu simpan dan jalankan makro. Lihat cara menjalankan makro di Microsoft Excel. Untuk menyimpan file Excel-nya agar bisa dijalankan kembali, kita simpan dalam bentuk format .xlsm. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan agar penginputan data nilai bisa dikerjakan secara efisien dan juga lebih mudah daripada dikerjakan melalui cara manual. Diharapkan aplikasi ini bisa diterima banyak orang dan bisa dipahami penggunaannya. Selamat mencoba untuk menggunakan aplikasinya. Setelah ini akan ada tutorial untuk penggunaan aplikasinya. 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada makro Excel. Pengembangan sistem informasi berbasis makro Excel dengan menggunakan metode bahasa pemrograman makro VBA. Dengan makro Microsoft Excel VBA dan makro, Anda dapat membuat dokumen, laporan, proses perhitungan, dan pembuatan proyek dengan mudah powerful. Makro sendiri adalah otomatis di Microsoft Excel. Berfungsi untuk melakukan tugas-tugas yang sifatnya berulang atau repetitif. Fungsi dari makro ini adalah untuk efisiensi pekerjaan dalam membuat laporan pada Microsoft Excel hanya dengan sekali klik pada tombol makro. Bahasa yang dipakai pada makro Excel adalah bahasa pemrograman Visual Basic for Application atau VBA. VBA adalah bahasa pemrograman berbasis objek untuk memudahkan proses pekerjaan sehari-hari pada Microsoft Excel. Dari langkah-langkah yang panjang, kita dapat lakukan dengan satu langkah mudah. Yang kedua adalah hasil observasi. Metode observasi dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan aplikasi makro VBA dapat berfungsi sesuai keinginan kami. Selain itu, melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahasa pemrograman makro VBA dapat berjalan lancar dan juga untuk mengetahui hasil dari rangkaian pemrograman itu sendiri. Pada penelitian ini, target utama kita adalah mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Cyber Asia. Berikut adalah hasil observasi yang dilakukan, yaitu seperti ini. Ini adalah tampilan kolomnya. Kemudian setelah kita klik input data mahasiswa, kemudian akan muncul seperti gambar di samping kiri, ini masih kosong. Lalu kita tulis nama-namanya sesuai kolom. Ada NIM, ada nama, ada jenis kelamin, kelas, dan macam-macam nilai dari tugas 1, tugas 2, UTS, UAS. Kemudian setelah itu, jika sudah semuanya tertulis, klik input data seperti tanda panah ini yang ada di bawah. Nah, setelah itu semua data akan terisi sesuai kolomnya masing-masing. Ini saya contohkan nama saya dan rekan saya di dalam kelompok ini. Bab 5 yaitu publikasi. Setelah kami melakukan observasi dan berhasil sesuai yang kami inginkan, dan pengembangan aplikasi juga berjalan sesuai apa yang kami harapkan, kami akhirnya menyerahkan
aplikasi tersebut ke dalam jurnal sistem informasi. Bab ke-6, kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi ini, kami sudah dapat mengetahui bahwa pengembangan aplikasi yang sudah kami buat berjalan sesuai keinginan kami. Dan itu tujuan fungsi yang kami inginkan juga sesuai dengan yang kami harapkan. Dengan adanya pengembangan aplikasi sederhana ini, kami berharap bahwa seluruh guru maupun dosen dapat menggunakan aplikasi ini untuk menyingkat waktu mengerjakan pekerjaannya, khususnya saat penginputan data nilai. Selain itu, tujuan kami membuat aplikasi ini untuk memberikan edukasi untuk masyarakat tentang penggunaan bahasa pemrograman makro VBI ini. Karena selain untuk penginputan data, makro VBI ini dapat membuat aplikasi sederhana lainnya. Dan juga diharapkan dengan pengembangan aplikasi ini, penggunaan kertas dapat berkurang, kemudian beralih menggunakan sistem digital sesuai era yang sedang terjadi saat ini. Daftar pustaka ini adalah referensi yang kami gunakan selama pembuatan aplikasi dan juga pembuatan makalah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti dan kurang dipahami. Jika ada kritik dan saran akan bisa dicatat di kolom komentar. Kritik saran kalian sangat membangun untuk pengembangan aplikasi ini. Sekian dan terima kasih.